Oke, selamat pagi sahabat. Masih bersama saya pagi ini. Posisi di kandang, istilah saya kebun kandang. Jadi kebun kandang, kenapa saya namakan kebun kandang? Karena kandang ini berada persis di tengah-tengah kebun sawit ya, di kebun sawit. Jadi ini tahap belajar teman-teman semua, ini tahap proses pembelajaran karena bertahap. Saya basic aslinya adalah seorang sarjana hukum. Mohon maaf sih, sebenarnya juga tidak bermaksud pamer, tidak tanggung-tanggung juga. Saya lulusan Fakultas Hukum Gadjah Mada tahun 2006 lulusnya, sudah cukup lama. Kemudian awalnya saya malang melintang di pekerjaan sebagai karyawan di Kalimantan Timur. Saya kurang lebih 5 tahun, kemudian di Jakarta kurang lebih 2 tahun di MNC Group, di media bergabung. Kemudian pernah di perbankan juga, dan kemudian saya banting setir untuk menjadi petani. Sementara ini tidak mengambil profesi dulu sebagai advokat, sebagai pengacara, tinggal menunggu prosesnya saja sebetulnya, cuman belum saya ambil, dan saya lebih fokus ke pertanian gitu. Di pertanian mulai merintis kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Fokus utama saya di kelapa sawit, ada juga sedikit karet, cuman lebih banyak di kelapa sawit gitu. Kemudian seiring berjalan waktu, kemudian saya mulai mencoba bagaimana berkebun yang baik begitu. Jadi SH-nya SH pertanian begitu. Kemudian ini saya mulai mencoba menanam kelapa sawit. Alhamdulillah sudah mulai di kebun yang lain sudah cukup produktif, sudah bagus hasilnya, dan bertahap mulai beberapa lahan kemudian kita tanam, bergulir lahan berikutnya. Alhamdulillah belum cukup luas sih, baru beberapa hektar begitu ya, belum seperti tuan tanah. Nah, ini kelapa sawitnya di sekitar kandang. Ini dari varietas PPKS, dari PPKS Medan. Ini buahnya ini masih kecil ya, karena memang juga baru berumur 2 tahun lebih gitu. Nah, kemudian saya buat kandang di sela-sela kebun sawit ini. Kemudian ya memang saya tidak sendiri sih, karena memang dibantu oleh saudara juga untuk ngurusin sapinya gitu. Jadi dari sini maksud saya, di antara perkebunan ini kemudian saya lakukan intensifikasi, karena kalau ditanamin palawija tentu seiring tumbuhnya sawit dia akan sulit untuk pertumbuhan palawija. Jadi sekarang tumpang sarinya berganti menjadi tumpang sari rumput gitu ya. Nah, ini tumpang sari rumputnya. Ini tanaman rumput saya. Jadi di sela-sela ini saya tanamin rumput seluruhnya, ini hampir seluruhnya saya tanamin rumput seperti ini. Nah, rumput ini kemudian saya gunakan untuk mensupport pakan ternak yang kemudian saya pelihara. Nah, ini jumlahnya belum banyak ini karena baru permulaan. Saya pelihara sapi Bali yang memang adaptif terhadap iklim. Ini kemudian saya pelihara baru 6 ekor. Mohon maaf, semuanya jantan ya. Konstruksinya pun juga sudah saya buat serapi mungkin. Ke depan masih cukup panjang, lokasinya masih banyak, jadi kapasitasnya masih cukup banyak. Nah, dari sini tumpang sari rumput, kemudian juga saya buat kandang. Kemudian kotorannya tentu ini juga masih tahap belajar. Kotoran ini yang kemudian kami olah sedikit ya, kami fermentasi, kami lakukan fermentasi ini belajar, jadi jumlahnya belum banyak.
Jadi tahap kedua ini, fermentasi tahap kedua, kami fermentasi, kelihatan ya. Nah, kami fermentasi. Nah, ini yang kemudian sudah jadi. Ini rencana saya mau saya gunakan mungkin sekitar 1 minggu lagi. Nah, saya campur dengan serbuk serbuk kayu gitu kan. Jadi dengan belajar juga sih, jadi bagaimana membuat pupuk kandang gitu menjadi bagus dengan menggunakan produk-produk tertentu gitu. Jadi alhamdulillah hasilnya cukup bagus, jadi kotorannya tidak bau dan dia lebih renyah begitu ya, lebih renyah. Nah, jadi untuk memaksimalkan ini saya dalam proses belajar, insya Allah tentu kalau ini kan bersimbiosis, artinya dalam kebun kita buat kandang juga kita tanamin rumput, jadi produktivitas kebunnya juga lebih tinggi karena ada hasil lain dari hasil kebun. Kemudian dari pupuk hasil kotorannya menjadi pupuk organik yang tentunya sangat bagus untuk kita berikan juga, kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman kelapa sawit kita gitu ya. Jadi masih tahap skala kecil memang, jadi tapi insya Allah dari proses belajar itu tentu ke depan di kebun-kebun yang lain juga bisa juga kita pelihara ternak di sana. Tapi ingat, melihara ternak memang tidak boleh diliarkan karena itu akan mengganggu banyak orang gitu ya, dan merugikan banyak orang gitu ya. Jadi ternak memang harus dipelihara. Jadi prinsip dari situ mudah-mudahan tentu dari ternak ini juga cukup produktif hasilnya. Tentu juga tidak terlalu berat karena memang dari sekitaran kebun sudah kita tanami rumput. Jadi makanan tambahan, rumput-rumput tambahan memang ada yang membantu saya karena nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Itu dibantu untuk mencarikan rumputnya untuk tambahan. Tapi pakan lain juga tentu kita juga belajar berternak juga gitu ya. Jadi ada pakan starter namanya, itu konsentrat fermentasi. Jadi ini untuk membantu supaya kemudian pakan sapinya ini juga terpenuhi dari unsur-unsur gizinya gitu ya, gizinya. Jadi baik sahabat, jadi itu yang bisa kita share hari ini. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan inspirasi, berikan semangat bahwa sukses itu banyak jalan. Jadi kemudian butuh proses dan harus kita jalani. Saya cukup menikmati menjalani ini, meskipun kadang kotor, meskipun kadang juga penuh dengan keringat, tapi saya lebih menikmati karena hasil dari berkebun, berternak itu ternyata lebih sejuk gitu ya. Oke, salam tani dan juga salam inovasi.